Baik, di sesi saya ini sebenarnya kita akan lebih banyak mengeksplor tentang Jawa Barat punya apa. Seperti sebelum-sebelumnya ketika kami melaunching Detik Jatim dan Detik Jateng sebelumnya, saya juga menyempatkan diri untuk melakukan roadshow ke beberapa stakeholders kami, khususnya para pimpinan kepala daerah dan juga beberapa perusahaan baik BUMN maupun BUMD. Di Jawa Tengah hanya 1 minggu, di Jawa Timur hanya 1 minggu. Di Jawa Barat saya berkeliling 2 minggu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi saya mulai minggu pertama untuk menyusuri pantai utara dan minggu kedua saya menyusuri pantai selatan. Di situ kita tahu benar-benar bahwa Jawa Barat penuh dengan dan kaya akan potensi. Di utara punya ciri khas tersendiri, sumber daya dan potensi tersendiri. Di selatan juga begitu juga di dekat ibu kota ada Bogor, ada Bekasi. Saya mulai perjalanan saya dari Karawang, kemudian turun ke Purwakarta, lanjut ke kota Bandung, saya bertemu dengan Pak Wali Kota waktu itu, kemudian keesokan harinya saya berangkat ke Cirebon. Di Cirebon ketemu sama Bupati Cirebon dan Indramayu, kemudian kami turun ke Sumedang, sempat turun ke Sumedang juga dan cerita banyak tentang comment center Pak Wabub yang luar biasa sekali. By name by address kita bisa tahu orang miskin di Sumedang berapa, kemudian penghasilannya udah minum susu apa belum gitu. Jangan diterusin lagi Pak, nanti ada tuntutan dari ibu-ibu, boleh nggak tahu bapak-bapak tuh di mana saat ini gitu. Nanti rame Pak comment centernya Pak, bapak-bapaknya juga kasihan. Kemudian kita bergerak ke Bandung lagi, di minggu kedua kita bergerak dari Bekasi ke Depok, langsung ke Garut. Kita disambut oleh makan malam di Garut dengan hangat dan kaya akan menu. Sayangnya perut saya terbatas karena saya ingin mencicipi segala sesuatunya. Pak Bupati terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah hadir. Pak Bupati Garut, Pak Rudi, boleh dipegang mic-nya Pak sekaligus kita ngobrol-ngobrol. Kalau kita bicara tentang Garut, sebelum gali tentang Garut saya ucapkan selamat. Sudah ada kereta langsung ya Pak antara Jakarta dan Garut. Sekarang jalan-jalan ke Garut jadi lebih mudah dan saya baru tahu walaupun Garut itu kota dodol ternyata banyak sekali potensinya. Salah satunya permintaan istri saya untuk dibelikan sutra Garut. Tapi karena saya kemalaman dan besoknya harus berangkat pagi ke Tasik, saya nggak sempat beli produk itu. Beliau juga menawarkan jaket kulit yang sudah mendunia. Silahkan Pak Bupati. Terima kasih yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Kejaksaan Tinggi dan Pak Ajis Direktur Utama Detikom dan hadirin sekalian. Tentu saya bangga hari ini bisa ikut dalam launching Detikom Jawa Barat. Terima kasih sudah hadir. Tentu kami berharap ini bisa menjadikan beberapa potensi terutama para wisata. Termasuk di dalamnya keindahan-keindahan Dewi, desa-desa wisata yang sedang dikembangkan di Jawa Barat. Di Garut sendiri kami beruntung Pak Gubernur memberikan perhatian khusus kepada kami. Kami mempunyai sesuatu yang luar biasa dibiayai oleh APBD Provinsi Jawa Barat dan Bapak Presiden. Kami ada Setiabudi yang dibiayai oleh APBN sebesar 100 miliar rupiah. Dan juga ada beberapa infrastruktur jalan yang dibangun oleh Provinsi Jawa Barat. Kadangkala kabupaten lain selalu iri kepada Garut, kok kenapa Pak Gubernurnya selalu memberikan yang terbaik untuk Garut, sehingga pariwisata Garut baik dari laut sampai dengan gunung itu bisa dijadikan andalan pariwisata Kabupaten Garut. Terima kasih, selamat Detikom, kita lebih dekat lagi dengan Jawa Barat. Baik, terima kasih Pak Bupati. Selain mengkontribusi pencukur rambut skala nasional gitu ya, kabarnya Thor itu salah satu Avenger juga asli Garut gitu ya, karena kampungnya namanya Asgar. Dan saya baru tahu ternyata bakso aci itu asalnya Garut ya Pak ya, dan akan ada festival bakso aci setelah Lebaran. Jadi siapkan waktu Anda liburan ke Garut, pasca Lebaran makan bakso aci di kampungnya bakso aci. Saya bergeser ke sebelah sana dulu. Di sebelah sini ada sejumlah
narasumber saya ada Bapak Wakil Bupati Bandung. Boleh dibuka Pak, kalau Bapak ditutup gitu nggak familiar orang, boleh menghadap ke sana Pak, kita perkenalkan. Iya pasti familiar gitu ya, penyanyi, pemain sinetron dan sekarang masuk ke tataran pemerintahan. Pak Sahrul silakan dipegang mic-nya. Kita bisa bicara soal Kabupaten Bandung, apa yang perlu kita ketahui terutama di 2022 ini. Iya, Kabupaten Bandung dengan sumber daya alam, sumber daya manusianya yang luar biasa, potensi wisatanya juga memang luar biasa. Namun memang untuk ke depan validasi data dan juga apa yang menjadi potensi keaktifan untuk bisa mendaftarkan gitu ya, itu nanti mungkin harus lebih ditingkatkan lagi. Jadi kemarin waktu Pak Gubernur ada 35 budaya unggulan Jawa Barat, Kabupaten Bandung anu seueur pisan teh, teu aya hiji-hiji acan. Nah itu yang menjadi kesedihan kami, tapi alhamdulillah Pak Gubernur sangat mensupport dan insya Allah dengan adanya Detikcom ini yang lebih dekat dengan kami bisa semakin ada exposure lagi untuk nantinya pariwisata Kabupaten Bandung bisa lebih berkembang. Saat ini pun sebetulnya Pangalengan, Ciwidey adalah tempat-tempat destinasi wisata favorit untuk nantinya bisa menjadi andalan bagi kami wisatawan hadir. Terima kasih. Sudah ada kampus juga di kabupaten kalau nggak salah ya, dan akan lebih banyak lagi kampus. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Wabub. Selanjutnya saya beralih ke Pak Wabub Sumedang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain tahu, ternyata Sumedang ini luar biasa, itu ya, pertumbuhannya sangat progresif. Saya datang ke tempat Bapak dan kemudian khususnya yang saya paling terkesan itu melihat comment center ya. gitu. Silakan Pak, Sumedang punya apa? Alhamdulillah Sumedang saat ini sudah tidak tertinggal lagi oleh daerah-daerah lain. 3 tahun yang lalu sebelum Pak Bupati Pak Doni dengan saya memimpin, Sakip Kabupaten Sumedang dari 27 kota kabupaten se-Jawa Barat, kami berada di ranking ke-27. Tetapi sekarang alhamdulillah perlahan demi perlahan kami sekarang sudah ada di 3 besar Jawa Barat. Dari nilai C sekarang kami sudah BB, sudah 88 nilai Sakip kami. Begitupun juga dengan indeks meritokrasi kami. Meritokrasi kami juga nilai indeks meritnya terbaik se-Indonesia. Dan juga untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik, kami pun mendapat predikat terbaik se-Indonesia untuk kota kabupaten. Tepuk tangannya jangan malu-malu dong Bapak Ibu sekalian. Ya. Penandatanganan kepala desa saja sudah sistem elektronik. Ya. Dan kami juga adalah pencetus Sakip sampai ke tingkat desa. Sehingga setiap hari, setiap minggu kami kedatangan tamu dari luar kota untuk belajar Sakip sampai ke tingkat desa. Alhamdulillah, dan sekarang terus kami tingkatkan. Begitupun juga untuk mall pelayanan publik di Jawa Barat, Kabupaten Sumedang yang pertama kali ada mall pelayanan publik dengan melayani lebih dari 350 pelayanan. Begitupun juga dengan pariwisata, kami tidak kalah juga dengan daerah lain. Di daerah Citengah sekarang kalau Bapak dan Ibu ingin merasakan bagaimana suasana di Ubud Bali, kami pun punya di Desa Citengah. Terima kasih. Baik. Kedepannya juga Pak Gubernur, terima kasih atas bantuannya untuk Jati Gede. Akan kami jadikan destinasi unggulan tingkat internasional. Baik, saya sudah lihat desainnya. Terima kasih Pak Wabub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjut ke Pak Ketua DPRD Kota Bandung. Bandung sudah macet Pak, nyari hotel susah. Selama perjalanan saya Pak di Kota Bandung ini saya udah pindah 4 hotel Pak. Karena nggak bisa Mas besok, udah penuh. Jadi sudah mulai menggeliat. Silakan Pak. Ya, boleh daerah lain punya tempat pariwisata yang luar biasa gitu.
Tapi kalau nginep dan makan pasti di Bandung gitu. Jadi apapun makanan, mau di yang produk luar Bandung pasti ada di Bandung dan pasti lebih enak gitu. Jadi buat istilahnya warga Indonesia datang ke Bandung pasti insya Allah kalau untuk tempat nginep, kemudian makan dan wisata lokalnya sekarang sudah lebih baik lagi gitu. Itu saja mungkin, dan kalau untuk prestasi ya alhamdulillah Bandung yang selama ini opini terkait dengan pengelolaan keuangannya selalu kurang maksimal, sekarang sudah tahun ketiga kita WTP. Jadi mudah-mudahan lebih baik lagi dan kita DPRD yang mengapresiasi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Boleh berikan aplaus dulu pada beliau. Saya bergeser ke tengah. Kita bicara ekonomi dulu. Ada perwakilan dari BI, Pak Kepala Perwakilan. Gimana Jawa Barat perekonomiannya dan kemudian outlook-nya Jawa Barat kira-kira seperti apa? Bisa sharing sama kami malam hari ini, Pak Hermanto. Terima kasih. Jawa Barat memang luar biasa. Jawa Barat ini salah satu dari mungkin miracle kalau di Pulau Jawa ini. Jawa Barat sendiri pertumbuhannya kalau di 2021 itu 3,69 itu, mohon maaf 3,74 lebih tinggi dari nasional yang 3,69. Walaupun ketika pada saat pandemi 2020 itu minus 2,44 lebih kontraksinya lebih tinggi lah dari nasional yang minus 2,07. Tapi yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa kekompakan pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu luar biasa di sini. Ini menjadi salah satu kunci dari pemulihan ekonomi itu cepat di sini. Dan kalau outlook-nya sendiri, asalkan pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi itu tetap kompak, tetap solid seperti ini, insya Allah akan cepat. Akan cepat di samping tentunya di sini begitu banyak endowment, ada SDM, ada kawasan-kawasan industri yang luar biasa. Jadi kami melihat bahwa sangat positif di sini. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus pada perwakilan BI Jawa Barat. Last but not least, saya ke Pak Kajati. Yang menarik dari beliau ini adalah wacana soal restoratif justice. Sesuatu yang paling mengemuka adalah ketika Pak Asep itu memberikan pardon atau apa namanya buat orang tua yang mencuri handphone karena terpaksa untuk memberikan kesempatan anaknya bisa belajar. Karena selama ini tidak punya gadget dan kemudian nggak mampu untuk beli gadget. Saya membayangkan mobil Pak Kajati saya curi hari ini dengan alasan besok mau nganterin anak sekolah, mudah-mudahan dibeliin juga mobil gitu ya. Tapi wacana soal restoratif justice itu menarik, out of the box. Jadi penegakan hukum itu bukan hanya penghukuman saja, tapi memberikan efek jera. Bagaimana kira-kira upaya penegakan hukum yang dilakukan dan gambaran secara umum penegakan hukum di Jawa Barat, Pak Kajati? Baik, terima kasih Mas Arvindo. Jadi sebelum saya bicara tentang restoratif justice, dulu, jadi kami jaksa ini biasanya kerja, ya, kemudian nuntut perkara, sidang, ya, udah selesai gitu. Jadi nggak ada kemudian kita bicara bagaimana nilai tambah buat masyarakat sekitar. Itu saja kerjaan kami itu. Jadi rutinitas seperti halnya sebuah mesin ya, produksi. Karena apa? Karena pendekatannya lebih banyak kuantitatif. Jadi kita lebih banyak menganggap kalau kita berhasil itu kita banyak nahan perkara. Seberapa banyak kita nahan orang, seberapa banyak kita nangkap orang, itu keberhasilan kita. Kuantitatif? Kuantitatif. Akibatnya apa? Kita tidak berpikir tentang impact. Padahal itu penting sebenarnya bagi sebuah negara ya, yang tentu bagaimana menekankan kebersamaan ini. Nah, kami kemudian menggeser paradigma itu dari pendekatan kuantitatif ke kualitatif. Jadi kami berpikir kalau kita menuntut orang, ini bagaimana sih kemudian efeknya bagi masyarakat? Bagaimana efeknya kemudian bagi para pihak yang kemudian terkena impact itu? Maka kemudian kami munculkanlah yang disebut dengan restoratif justice tadi.
Kami buat namanya Peraturan Jaksa Agung 15/2021. Intinya bahwa hukum itu sebenarnya bekerja dalam masyarakat. Hukum itu tidak berjalan ruang hampa. Artinya apa? Artinya ketika bekerja tentu apa yang kita bisa berikan pada masyarakat itu. Nah, tadi Mas Alfi Donta menyampaikan ada kasus handphone. Bukannya itu saja, Mas. Ada kami mendapatkan dengan teman-teman Bupati Bandung Barat, ya, seorang penderita tuberkulosis akut, ya, mencuri sepeda motor di rumah majikannya, hanya untuk kemudian mengobati. Akhirnya kami kemudian damaikan, kami kemudian tanyakan, kenapa Anda mencuri? Cerita banyak macam, segala macam. Akhirnya kita dengan pendekatan kolaboratif, akhirnya bukan saja kemudian mendamaikan orang mengenai motornya tadi, tapi juga apa? Si anaknya, si pelakunya kemudian kita obati di rumah sakit, ya. Kemudian rumahnya kita juga perbaiki. Ini yang kami lakukan, Pak. Dan tentu saja banyak hal yang mungkin jadikan contoh atau best practice dalam penanganan perkara di Jawa Barat ini. Tentu saja itu mendapat dukungan kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan sebagainya. Dan sekarang kami Pak Apinota, beberapa tempat di kami sudah buat ada namanya Kampung Adiaksa di Purwakarta. Itu sebuah contoh bagian kearifan lokal yang kita bangun. Musyawarah mufakat sebagaimana dasar Pancasila itu menjadi salah satu hukum tertinggi di Republik ini. Ada kami buat Kampung Film Adiaksa di Sukabumi. Dulu di situ tempat tawuran. Kita bina daripada tawuran sekarang bikin konten-konten untuk YouTuber misalnya. Untuk kemudian konten-konten yang positif. Itu terjadi. Bahkan pemain filmnya itu ada buruh tani, ada kemudian buruh pabrik, ada kemudian pengangguran sebagainya terjadi. Di Sumedang dengan Pemkab Sumedang kami juga buat. Ada rumah aman simpati Adiaksa. Kerjasama Telkom, Pemkab Sumedang dan kami. Dan jujur aja Pak, dengan Sumedang kami sekarang ini sudah membuat semacam command center terintegrasi. Dengan Pak Gubernur juga sudah kita buat. Jadi hari ini Pak, di Kejaksaan di Jawa Barat, bukan saja kemudian kita bisa tahu penanganan perkara tren per hari. Jadi hari ini trennya apa nih, Jawa Barat nih? Apa pencurian kah, apa narkotik, tapi juga bisa tahu berapa Pak Bupati Sumedang ini pendapatan pajaknya hari ini. Berapa realisasi anggaran hari ini. Dana desanya berapa seperti itu. Dengan begitu kami bisa ngasih supervisi sama mereka. Oh ternyata dana desa karena takut kemudian orang, maka kemudian tidak itu. Baik. Ini kami kembangkan Pak Depena. Dan ini kami menghidupkan kearifan lokal, maka kami kemudian bekerjasama Pak Gubernur dan teman-teman sekalian di pemerintah provinsi membuat satu lagi terobosan yang mungkin satu-satunya di Indonesia, kurikulum anti korupsi. Kemarin Pak Kadis Pendidikan dengan tentu saja bimbingan Pak Gubernur membuat sebuah terobosan. Karena bagi kami apa? Penegakan hukum itu hanya bagian kecil saja. Penindakan itu bagian kecil saja di ujung. Tapi sebenarnya bagaimana menciptakannya, generasi muda anti korupsi dan sebagainya. Ini kami lakukan dengan teman-teman sekalian. Bahkan kami juga dengan beberapa pemerintah kota dan kabupaten sudah membuat semacam bagaimana program-program sehingga kita beri bentuk pada masyarakat. Baik, banyak sekali terobosan yang dilakukan oleh Pak Kajati, boleh tepuk tangan. Jadi pendekatannya juga tidak pendekatan klasik dan monoton. Dari pembicaraan dengan bapak-bapak ini semua, kebetulan bapak-bapak semua, ada beberapa ibu-ibu tapi berhalangan hadir. Kami sempat datang juga ke Indramayu, ke Purwakarta, ke Karawang yang semuanya dipimpin oleh ibu-ibu tapi berhalangan hadir. Tapi itulah keragaman Jawa Barat dan kekayaan Jawa Barat. Izinkan kami untuk menjadi partner Bapak dan Ibu kalian. Saya tidak ingin menempatkan diri sebagai jurnalis dan lembaga pers yang klasik, yang hanya ada di tengah dan kemudian bersifat pasif. Mudah-mudahan kita bisa lebih aktif melakukan elaborasi demi Jabar yang lebih baik, Jabar maju, Jabar juara, sehingga 50 juta kurang lebih ya Pak Gubernur ya, jumlah penduduk itu benar-benar menjadi aset dan memberikan manfaat buat Jawa Barat yang katanya, dan sudah saya buktikan ketika Tuhan menciptakannya, Tuhan sedang tersenyum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon dukungan semuanya untuk detikjabar.com.